Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ulfa, NIM 33, dan rekan saya Muhammad Wahyu Kisbullah, NIM 74. Kali ini kami akan membahas materi mengenai konsep kependudukan dikaitkan dengan bidang kesehatan. Yang pertama yaitu pengertian kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Majelis Ulama Indonesia, kesehatan merupakan suatu ketahanan jasmani, rohani, dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia dari Allah yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan segala ajarannya. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, bukan hanya tidak adanya penyakit maupun kelemahan. Yang kedua yaitu perkembangan makro kesehatan di Indonesia. Pada abad ke-16 merupakan awal mula perkembangan kesehatan di Indonesia yang ditandai dengan adanya upaya pemberantasan, dan dilanjutkan pada abad ke-20, yaitu adanya wabah kolera Eltor yang berawal dari negara Singapura dan berkembang di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1888, yaitu berdirinya Pusat Laboratorium Kedokteran di Bandung, di mana pusat laboratorium ini berubah menjadi lembaga Eijkman pada tahun 1938. Setelah perubahan itu, pada tahun 1935 dilakukan program pemberantasan pes dengan melakukan penyemprotan DDT terhadap rumah-rumah penduduk dan juga vaksinasi massal. Pada tahun 1951, yaitu memasuki zaman kemerdekaan, di mana salah satu tonggak penting kemerdekaan kesehatan masyarakat Indonesia adalah dengan diperkenalkannya konsep Bandung atau Bandung Plan yang dicetuskan oleh Dr. Y. Leiman dan Dr. Patah. Selanjutnya pada tahun 1956 dimulainya kegiatan pengembangan kesehatan sebagai dari upaya pengembangan kesehatan masyarakat, yaitu di mana upaya pengembangan masyarakat ini dicetuskan oleh Dr. Y. Yulianti yang didirikan Proyek Bekasi sebagai proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat pedesaan di Indonesia dan sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan. Dilanjutkan pada tahun 1967, tepatnya pada bulan November, di mana yaitu kesempatan sistem puskesmas yang terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe A dan tipe B dan tipe C. Dan akhirnya pada tahun 1968 dicetuskannya puskesmas sebagai sistem pelayanan kesehatan terpadu. Kemudian dikembangkan oleh pemerintah Departemen Kesehatan, yaitu puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang dijunjung tinggi kesehatan nasional dan internasional di Indonesia.
Selanjutnya yaitu indikator kesehatan. Yang pertama yaitu penurunan angka kematian ibu atau yang sering disebut dengan AKI, dan yang kedua kelahiran hidup atau KH, dan yang ketiga penurunan angka kematian bayi AKB, keempat peningkatan angka kelahiran total, dan yang kelima yaitu peningkatan persentase penduduk dengan akses air minum yang berkualitas. Yang keenam, peningkatan umur harapan hidup. Dan yang ketujuh, peningkatan cangkupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih. Kedelapan, peningkatan persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS. Dan yang terakhir yaitu peningkatan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya yaitu fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan yang pertama yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Dan yang kedua yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu gizi buruk. Yang kedua yaitu tuberkulosis atau yang sering disebut dengan TBC. Yang ketiga yaitu permasalahan kematian ibu, dan yang keempat adalah kematian bayi. Permasalahan kesehatan Indonesia ini juga ada gangguan jiwa, penyakit tidak menular, dan penyakit menular. Yang selanjutnya adalah penanggulangan kesehatan. Yang pertama, meningkatkan asupan nutrisi yang seimbang. 2. Peningkatan deteksi melalui pendekatan keluarga. Ketiga, menyelesaikan under-responding pengobatan TBC melalui penguatan BBM. 4. Meningkatkan kepatuhan pengobatan TBC. Yang kelima, perbaikan sistem deteksi MDR TBC. 6. Akses terapi MDC TBC. 7. Edukasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat guna mencegah penyakit-penyakit merenggut nyawa. 8. Peningkatan sensitivitas DX. 9. Memperbaiki segala elemen yang berkaitan dengan pengobatan penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular, mulai dari tenaga medis, fasilitas kesehatan, tata laksana penanganan hingga laboratorium. 10. Penerapan sistem Early Warning and Response System atau EWARS. 11. Pengimplementasian program upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang melibatkan puskesmas dan masyarakat. Kelompok kami mengambil studi kasus di negara Jepang. Indikasi tingkat kesehatan orang Jepang yang baik adalah rata-rata harapan hidupnya mencapai 799 tahun untuk pria dan 864 tahun untuk wanita. Usia ini termasuk tertinggi di dunia dan setiap tahun terus meningkat. Keberhasilan ini tak lain akibat upaya negeri Sakura itu dalam mengurangi angka kematian bayi, salah satunya dengan mengupayakan pemberian air susu ibu. Permasalahan kesehatan di negara Jepang. Meningkatnya masalah kesehatan seperti demensia, kelainan makanan, dan gangguan bicara atau dispasia. Penanggulangan masalah di negara Jepang. Pemerintah Jepang melansir Sokuik atau kampanye makanan sehat pada anak sekolah yang telah digagas 50 tahun yang lalu. Program ini mempromosikan kesehatan fisik atau mental dan karakter sempurna dengan membangun rasa bersyukur terhadap makanan dan memahami manfaatnya. Kebijakan ini dibuat untuk menyelamatkan generasi muda Jepang dari ancaman penyakit degeneratif dan obesitas
yang sebagian besar disebabkan pola makan yang tidak sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.